Dan tadi kalau yang dari stroke ini dokter, ini begitu sakit stroke langsung rusak sel otaknya, afasia begini, atau dari pecah begitu baru perjalanan sel otaknya kurang pasokan baru jadi kena afasia, atau seperti apa tuh dokter? Ya, kalau yang stroke yang paling banyak ya, penyebab afasia yang paling banyak, stroke itu sendiri ada dua macam ya. Stroke terjadi karena ada gangguan pembuluh darah. Gangguan pembuluh darahnya bisa dua macam, satu penyumbatan ya, satu lagi pecah pembuluh darah, perdarahan. Nah, kedua-duanya kalau kena di tempat pusat bahasa bisa mengganggu fungsi bahasa. Stroke pasti kejadiannya tiba-tiba, betul, akut ya, dalam waktu beberapa jam, beberapa menit atau beberapa jam. Jadi kalau gejalanya itu tiba-tiba ya, tadinya biasa aja, kemarinnya baik-baik saja, kemudian bangun tidur kok susah bicara, kok tiba-tiba tidak mengerti, kita perlu duga itu penyebabnya adalah stroke. Oke, ya. baik. Yang tadi perlu dilihat dengan pemeriksaan khusus, apakah tadi yang tipenya perdarahan atau yang penyumbatan. Oke, jadi dibalik ya dok ya, bukannya stroke ini kemudian jadi afasia, tapi kita bisa lihat apakah dia stroke atau tidak, salah satu gejalanya afasianya ini. Ya. Oke, baik. Nah ini tapi yang berbeda, ada juga yang stroke dia jadi cadel aja ya, ini bukan afasia ya dok ya? Bukan. Bukan, beda ya. Kalau yang cadel itu hanya ototnya itu menjadi lemah karena saraf-saraf yang mempersarafi otot tersebut terganggu. Jadi kelemahan otot, bukan gangguan berbahasanya. Baik, jadi ada dua hal yang berbeda nih ya. Jadi ada yang gangguannya di fungsi motorik dari lidah, fungsi untuk bicara, yang ini gangguannya di otaknya sehingga dia sulit untuk mengeluarkan kata-kata yang dimaksudkan begitu ya, atau mungkin bahkan nggak ngerti ya orang lain ngomong apa pada akhirnya. Komplikasinya apa dong dokter kalau orang bisa ada gangguan di sel otak, di pusat bahasa, jadi afasia, biasanya komplikasinya jadi apa nih dokter? Komplikasi yang paling sering, afasia itu sendiri kan gejala, gejala dari suatu penyakit, entah apapun itu tadi, stroke atau yang lain. Kalau yang terjadi adalah gangguan di pusat bahasa, berbahasanya terganggu, yang paling sering kemudian terjadi adalah karena sulit untuk berkomunikasi menjadi depresi. Karena untuk mengkomunikasikannya terganggu. Itu yang paling sering. Baik, ini walaupun sepertinya dianggap sepele begitu ya, sulit bicara atau gimana, hati-hati juga ke mentalnya. Betul. Begitu ya dok ya, bukan semata sulit berbicara. Ya, perlu pendampingan makanya. Ya, kan jadi udah lagi ada kondisi fisiknya sulit, ingin komunikasi lebih sulit lagi, biasanya sering jatuhnya ke depresi pada akhirnya. Ya, baik. Jadi kapan dong kita harus periksakan si pasien ini kalau sudah ada gejala afasia kemudian? Kalau sudah ada gejala, begitu kita